Mengawali materi pada bab kepemimpinan minggu ini, mari kita mengenal definisi kepemimpinan terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Lalu, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasional. Agar lebih jelas, diketahui bahwa pemimpin tidak sama dengan manajer, di mana terdapat beberapa perbedaan antara pemimpin dan manajer, yaitu manajer memiliki ciri-ciri yaitu pertama ditunjuk untuk posisinya sendiri, lalu yang kedua manajer dapat mempengaruhi orang lain didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya. Lalu manajer sendiri tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok kerja dan dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal, dan tidak semua pemimpin dapat menjadi seorang manajer. Ya baik, selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada teori awal, teori kontingensi, dan teori kontemporer. Untuk teori awal terbagi menjadi 2, yaitu trait dan behavior. Untuk yang pertama, trait atau teori karakteristik kepemimpinan itu berkembang di tahun 1920-an sampai 1930-an. Dan fokus leadership traits ini karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Selanjutnya untuk yang behavior atau teori perilaku kepemimpinan merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Selanjutnya adalah teori kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi kepemimpinan ini mendefinisikan hubungan gaya kepemimpinan dengan situasi. Dari teori kontingensi ini dibagi menjadi 3 teori kontingensi, yaitu teori Fiedler, teori Hersey-Blanchard, dan model Pat-Gould. Yang pertama ada model Fiedler. Model Fiedler ini merupakan kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian gaya interaksi pemimpin dengan bawahan sesuai dengan situasinya. Kemudian di sini kita asumsikan bahwa gaya kepemimpinan tertentu paling efektif pada situasi tertentu, dan juga menempatkan pemimpin pada situasi yang tepat atau mengubah situasi sesuai dengan merestrukturisasi tugas. Kemudian selanjutnya adalah teori Hersey-Blanchard, yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard ini kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang tergantung pada kesiapan pengikutnya. Kemudian yang ketiga ada teori model Pat-Gould atau teori model alur sasaran. Di sini tugas pemimpin adalah membantu bawahannya mencapai sasaran mereka dan juga memberi arah atau dukungan yang memastikan bahwa sasaran tersebut sesuai dengan sasaran organisasi. Asumsi gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi, directive leader, supportive leader, participative leader, dan assessment oriented leader. Kemudian di teori kontemporer, yaitu pendekatan kepemimpinan kontemporer di bidang kepemimpinan itu mencakup 4 ya. Yang pertama ada LMX atau Leader Member Exchange. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional transaksional, kemudian ada kepemimpinan karismatik visioner, dan juga kepemimpinan tim. Kita masuk yang pertama dari teori kontemporer ini, yaitu ada LMX atau Leader Member Exchange. Di sini pemimpin yang dihasilkan dari dalam grup memiliki kinerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover, dan kepuasan kerja yang lebih. Untuk poin yang kedua, yaitu ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai extraordinary outcomes. Kemudian ada kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi bawahannya ke arah sasaran yang telah ditetapkan dengan menjelaskan peran dan juga tugas-tugas mereka dan reward atas pencapaiannya. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan karismatik visioner. Untuk kepemimpinan karismatik yaitu pemimpin yang antusias, percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang lain untuk berperilaku pada cara-cara tertentu.
Kepemimpinan karismatik ini memiliki karakteristik yaitu memiliki visi, mampu mengartikulasi visinya, mampu mengambil resiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, serta menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaannya. Kemudian ada kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang dapat memperbaiki situasi pada saat ini. Kepemimpinan visioner juga memiliki kemampuan pertama dapat menjelaskan visi kepada orang lain, menyatakan visi tidak hanya secara verbal, namun juga bisa dengan kata dan perilaku, serta memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Kemudian terakhir ada kepemimpinan tim. Di sini kepemimpinan tim ini memiliki karakteristik yang pertama, pemimpin tersebut memiliki kesabaran untuk berbagi informasi. Kemudian juga mau mempercayai orang lain serta mau memberikan kewenangan, dan dari kepemimpinan tim ini karakteristik yang terakhir yaitu memahami ketika akan intervensi. Mungkin next. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Rokok yang didistribusikan merupakan salah satu rokok yang berasal dari brand terkenal dan mungkin teman-teman tahu di sini, yaitu brand Sampurna. PT Wijaya Makmur Sentosa telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 30 tahun, mulai dari toko kelontong, kemudian juga agen, dan hingga memiliki PT tersendiri saat ini. Kemudian, PT Wijaya Makmur Sentosa ini terdiri dari beberapa karyawan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Yang pertama itu ada admin, kemudian juga ada supervisor, ada helper, salesman, dan juga asisten sales. Dan PT Wijaya Makmur Sentosa ini terletak di Kota Baru, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kemudian, setelah beberapa tahun berjalan, pemimpin di PT Wijaya Makmur Sentosa ini berusaha untuk menganalisis gaya kepemimpinannya yang dimiliki oleh pemimpinnya. PT Wijaya Makmur Sentosa memiliki salah satu gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transaksional, di mana pemimpinnya di sini berusaha untuk memotivasi para karyawannya untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan arah fokus dari perusahaan. Selain itu, pemimpin di sini juga berusaha untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dari karyawannya. Salah satu contohnya adalah ketika para karyawan mencapai target perusahaan sebanyak 80%, maka karyawan tersebut akan diberikan insentif sebanyak 80%, dan insentif tersebut juga diberikan setiap 3 bulan sekali. Selain insentif, perusahaan dan pemimpin dari perusahaan tersebut juga memberikan penghargaan atas pencapaian karyawannya berupa handphone ataupun kendaraan atau hal-hal lain yang dapat mendukung kinerja dari para karyawan itu sendiri. Gaya kepemimpinan kedua yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini memiliki beberapa karakteristik, salah satunya adalah memiliki visi. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan PT Wijaya Makmur Sentosa memiliki visi yang jelas dan mempunyai kemampuan baik untuk membagikan visinya kepada para pengikutnya. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah menyampaikan visi dan misi secara jelas. Hanya saja untuk visi dan misi tersebut memang tidak ada secara tertulis. Pemimpin biasa hanya menyampaikan secara lisan melalui briefing, meeting, maupun saat memberikan bimbingan kepada karyawan. Contohnya, pemimpin memberikan dengan cara tulisan-tulisan motivasi yang ditempelkan di ruangan meeting, guna mengingatkan mereka akan visi dan misi tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu peka terhadap lingkungan. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah memperhatikan langkah apa yang akan dilakukan. Contohnya dalam meeting, pemimpin menyampaikan plan-plan yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya, serta melakukan evaluasi kerja dari hasil periode sebelumnya. Karakteristik yang ketiga yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa mau mendengarkan nasihat, ide, serta masukan dari karyawannya, karena hal itu sangat penting. Dari masukan-masukan tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemimpin untuk mengambil keputusan atau langkah-langkah ke depannya. Contohnya, pada saat meeting atau evaluasi, maka semua saran atau masukan dari karyawan akan didengarkan dan ditampung. Dalam merencanakan pembagian rokok, karyawan biasanya memberitahukan misalnya toko A bila diberikan kredit. Pada saat penagihan susah sekali untuk diminta pembayaran. Lebih baik ke depannya tidak usah diberikan kredit. Karakteristik yang keempat yaitu perilaku di luar kebiasaan. Pemimpin dikatakan berperilaku tidak konvensional apabila pemimpin terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan melawan norma. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa di sini tidak melakukan hal tersebut. Contohnya dalam pembuatan peraturan. Tidak pernah ada peraturan yang dibuat tanpa diberitahukan kepada bawahannya.
dan jika karyawan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik atau melanggar peraturan, maka akan disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Ya baik, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional ini yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai extraordinary outcomes. Yang pertama ada segi pengaruh ideal. Berdasarkan data wawancara, maka dapat diartikan bahwa pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa ini sudah memberikan pengaruh yang ideal kepada bawahannya. Hal ini dibuktikan bahwa pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa mempunyai prinsip, yaitu jika tidak memberikan pengaruh positif, bagaimana karyawannya itu sendiri dapat melakukan hal dengan positif. Contohnya, pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa selalu datang ke kantor dengan tepat waktu. Hal ini dapat dijadikan contoh kepada karyawannya agar selalu on time dan tidak terlambat. Baik, yaitu gaya kepemimpinan transformasional yang kedua, yaitu segi inspirasi. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah bisa menjadi inspirasi bagi bawahannya dengan memberikan contoh-contoh pengalamannya dalam dunia kerja. Selain itu, pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa juga membuat quotes atau kata-kata mutiara yang ditempel di dalam ruangan meeting. Hal itu dilaksanakan guna menyemangati sekaligus memotivasi karyawannya agar dapat bekerja lebih baik. Pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa juga selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada karyawannya. Jika karyawan mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu, maka pemimpin menjelaskan dengan cara yang santai dengan tujuan karyawan tersebut dapat paham lebih baik. Ya, baik, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa ini tidak menganut hanya satu gaya kepemimpinan saja, tetapi menganut sebanyak 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, kemudian gaya kepemimpinan transaksional, dan juga gaya kepemimpinan transformasional. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin yang memberikan apresiasi kepada karyawannya, bisa dalam bentuk intensif ataupun hadiah-hadiah lainnya. Dengan adanya imbalan atau hadiah tersebut, karyawan menjadi lebih termotivasi dan loyal dalam pekerjaannya. Pemimpin dari PT Wijaya Makmur Sentosa juga selalu menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawannya, dan dari pekerjaan itu baik karyawan dan pemimpin sama-sama diuntungkan. Pemimpin juga selalu mengingatkan karyawannya agar selalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Karena dengan adanya kesalahan, maka otomatis akan berpengaruh terhadap prestasi karyawan itu sendiri. Pemimpin memang menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, di sini juga tugas pemimpin bertugas sebagai pengontrol dan memastikan apakah pekerjaan itu sudah benar atau sudah sesuai atau belum. Dan juga target dan tujuannya apakah sudah tercapai atau belum.